Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah. Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5 Sekolah Dasar, pada tema Rasul Allah Idolaku, dengan subtema Kisah Teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian membaca doa sebelum belajar, berikutnya marilah kita simak penjelasan tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas alaihissalam memperingatkan kaumnya, namun mereka tetap durhaka, menentang, dan bahkan mereka membenci dan hendak membunuh Nabi Ilyas alaihissalam. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah terjadi, mereka baru sadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas alaihissalam didengar dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik, mereka malah kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas alaihissalam kembali ditimpa musibah yang lebih berat daripada sebelumnya, yaitu gempa bumi yang dahsyat, sehingga mereka mati bergelimpangan. Nabi Ilyas alaihissalam dan orang-orang beriman lainnya selamat, sebab mereka telah pergi lebih dahulu meninggalkan negeri itu. Anak-anakku yang berbahagia, dari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam, pelajaran yang perlu dipetik antara lain: yang pertama,
Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Dan yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Anak-anakku semuanya yang berbahagia. Demikian tadi penjelasan tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Marilah kita ambil pelajaran dari kisah teladan beliau, sehingga hidup kita selalu berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.